Cek cek, halo. Apakah suara saya kedengeran? Tidak, Pak. Oke, berarti Dengar nggak lah. kedengeran. Oke oke. Ah, ini yang hadir baru 7 dan 19 mau mulai saja atau kita tunggu setelah 10? Ya, Kelompok oh, ikut, Pak. kelompok satu udah ada, kelompok 2 Mas A. Langsung dibahas loh, Pak. Saya bingung. Kelompok 2 ini kelompok satu nih nggak ngumpulin nih mana sih? Udah, Aduh. Pak, tadi siang. Deh, kelompok satu, kelompok 2 Mas Mas Rifki kelompok 3 bukan ya, Rifki Setiawan? Atau kelompok 2 Mas Rifki? Aduh, saya lupa. Saya tak bukan di sheet. TTS audit. Oke, karena setiap kelompok sudah ada perwakilannya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar Mas Fajar? Alhamdulillah sehat. Wah, Untuk luar tugas biasa. kurang sehat. Ini udah langsung kode keras aja nih Mas Fajar. Saya langsung to the point, Pak. Oke, oke. Tapi sehat-sehat secara fisik ya. Kalau mental kita bicarakan belakangan ya. Alhamdulillah kalau mental agak sedikit serangan sih, Pak. Wah, tapi fisik insya Allah sehat ya Mas Fajar ya. Insya Allah masih bisa mengikuti perkuliahan sampai akhir nanti. Masya Allah, alhamdulillah, amin. Mas Atta gimana? Mas Atta Esa. Kerja Pak, tak sambil kerja ya Pak. Oh ya, oke oke, sip sip sip. Ya wis. Masih Kalau di gitu kantor soalnya. luar biasa ini saya salfok sama background apa DP-nya ini. Kayaknya memang butuh healing kita ya. Banget. Oke. Next siapa nih? Mas Maman Sulaiman. Gimana kabarnya Mas Maman?
Baru di kamar mandi kayaknya ini. Ya wis, oke next. Siapa nih Mas Reza? Mas Reza. Oh, oke lagi di KRL. Hati-hati Mas Maman. Mas Reza gimana kabar? Habis ketemu sih Mas Reza mah. Masih di kampus nggak Mas Reza? Wah, nggak ada suara juga nih Kak. Kayaknya masih lagi karaokean. Tadi di kampus pada karaokean soalnya. Mas siapa lagi nih? Mas Ridwan. Mas Ridwan Prasetya. Mas Ridwan, apakah ada Mas Ridwan? Oh, ini kayaknya juga sama nih, lagi di kamar mandi kayaknya nih. Atau lupa ke unmute. Mas siapa lagi nih? Mas Rifki, Mas Rifki. Rifki Setiawan. Tadi siapa tuh yang baru masuk? Mas Doni Wahyudi gimana Mas Doni kabarnya? Alhamdulillah Pak, nih habis hujan nih. Saya iya Di Jogja hujan Mas? hujan Pak seharian. Walah. Tapi nggak kehujanan kan Mas? Saya nggak kemana-mana. Oke, oke, oke. Ya, alhamdulillah, insya Allah kan hujan tuh pembawa berkah ya. Itu kan kita Ya, berdoa banyak gitu kan. Ya Allah, semoga Pak Iksan tidak memberikan tugas lagi gitu kan ya. betul Pak. Ya ini. Yang penting jaga kesehatan terus ya, Mas Doni ya. Pak. Terus siapa lagi nih yang saya belum. Ini Mas Reza udah ada belum nih Mas Reza? Hadir, Pak. Oke, gimana kabar Mas? Masih di kampus? Alhamdulillah, Pak. Masih di kampus nggak Mas? Masih di kampus, Pak. Sama si Abdul? Sama yang lain juga sih. Ada Mas Ulan Wah. juga sih dan kawan-kawan. Oh belum ini, belum pada balik. Masih pada kecapean, Pak. Luar biasa. Itu tadi pas pulang saya dengar lagi pada karaokean Mas. Wah, ya itu saya, Pak. Sambil Oh, beres-beres itu. luar biasa. Siapa aja Mas? Mahasiswa semua full, full tim. Cewek, Ya, cewek-cewek juga masih pada stay. udah sebagian udah ada yang pulang sih, Pak. Itu yang cewek-cewek Oh, juga. iya Cuman iya juga iya. beberapa tuh. Dijaga Mas Reza kalau cewek ya. Aduh, ya siapa? Oke oke. Siapa lagi nih? Mas Rifki belum ada suara ya. Mas Rifki. Nah ini Mas Abdullah Huzaifi. Halo Pak Rifki, hadir Pak. Oh iya, gimana Mas kabarnya? Ini baru sampai rumah Pak, kehujanan Pak. Wah, Wah, terkendala hujan oke. nanti pulangnya. Bersih-bersih dulu Pak sebentar Pak. Aman ya, aman tapi ya Mas ya. Rodok ndeyong Pak. Waduh, nggak pakai jas hujan apa? Pakai tapi tembus ya Pak. Ya udah kalau gitu bersih bersih Bersih-bersih dulu lah. bentar ya Pak, mandi Yo bentar. yo, Yo, makasih Pak. siapa lagi nih? Mas Ridwan Prasetya belum ada. Ada Mas Ridwan, Mas Singgi, Mas Singgi Prasetyo. Wah ini Prasetya dan Prasetyo. Ya, Gimana Mas Singgi kabarnya? alhamdulillah sehat, Pak. Wah, luar biasa nih, tampan sekali nih. Langsung Iya, Pak. apa menunjukkan ya. Ah, udah habis mandi kayaknya nih. Udah, Pak. Sore Pak mandi ya. Ah, luar biasa. Sehat-sehat ya berarti Mas Singgi ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, sip. Ya udah kalau gitu ini karena sudah hadir 10 lebih, maka kita mulai ya. eh Terima kasih banyak ya yang sudah hadir di pertemuan ke-6. Wah, luar biasa nih. Tidak terasa 2 minggu lagi kita UTS. Bentar lagi berarti saya banyak ngoreksi lagi nih. Minggu depan kita akan summary ya. Apa namanya? Akan mengumpulkan dan persiapan untuk UTS sehingga nanti pertemuan ke-8 saat UTS eh, bisa lebih siap. Insya Allah untuk UTS probably sifatnya akan take home aja ya. Tuh, jadi dipersiapkan saja. Kalau take home ya paham lah ya bagaimana. Oke, sebelum kita mulai untuk materi atau pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga ilmu atau materi yang dipelajari hari ini atau pertemuan pada malam hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai.
Oke, selesai. Ya, eh melanjuti ya. Jadi pertemuan ke-6 ini kita masih terkait COVID. Ya, sampai akhir kita akan tetap COVID. Tetapi before UTS ini kita memang berfokus pada buku kedua. Gitu kan kita akan menyelesaikan kan kemarin tugas 2, 3, 4 ya kan ini. 2, 3 ya sampai 4 itu sudah mengenai dari IDM ya, evaluate dari monitor, APO, kemudian line, organize, terus habis itu BAI, build, acquire, implement, terus habis itu DSS, deliver, support, terus sama MEA, monitor, evaluate, assess kalau nggak salah. Nah, dari yang sudah dikerjakan ya, ini kemarin ya, sampai deadline itu baru kelompok kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kelompok 2 ini yang secara apa namanya personal chat ya ke saya, apa namanya memohon maaf karena keterlambatannya gitu kan, sehingga untuk nilai pun saya tetap mengconsider apa namanya dimasukkan ke tugas 2 dan 3. Untuk kelompok 3 ya karena tidak adanya informasi ke saya sama sekali, saya tetap mengconsider, tetapi memang ada potongan sedikit nilai ya di mereka. Sementara untuk kelompok 1 ya sama sekali tidak mengumpulkan ya, bahkan kemarin waktu ketemu saya ngomong langsung sama Mas Reza, kok belum dikumpulin gitu kan. Kemudian mungkin ada sedikit kendala atau bagaimana saya kurang tahu gitu kan, tetapi lebih baik ya kalau terkait tugas itu diinfokan saja ke saya. Saya sangat menghargai, kemarin siapa yang ngechat saya? Mas Fadli ya? Ada nggak Mas Fadli? Mas Fadli kelompok 2 kan ya? Mas Atta. Iya, Pak. Oh, nah iya kayaknya Mas Fadli kemarin yang sempat ngechat saya. Jadi apa namanya saya tetap consider dari penilaiannya seperti itu. Nah, melanjuti ya, kemarin kan tugasnya itu masih baru ya, masih baru sampai BAI, build acquire implement. Nah, di task keempat ini akan yang tadi ya yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu terkait dari DSS sama MEA. Nah, oleh karena itu ya ini eh, dari tiap kelompok ya akan mempresentasikan, tetapi yang dipresentasikan dari awal, dari IDM, karena ini merupakan keseluruhan wrap up dari awal gitu kan. Saya pengen melihat bagaimana teman-teman sekalian bisa memetakan dari tujuan bisnis in general, melihat bagaimana teman-teman sekalian memilih enterprise goals yang tepat, kemudian masuk pada line goals, dan kemudian IDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Dan masing-masing dibuatkan ya sesuai card yang ada pada buku kedua COVID, di mana bahkan ya ketika kalian memilih let's say BAI 01 gitu kan atau EDM 01, itu kalian harus ada yang namanya cascade lagi gitu kan, di mana EDM 01 itu kan luas ya kan. Itu ada subkonnya lagi yang kalian buat untuk menjadi aktivitas yang kemudian dari misalnya jadi EDM 0101, kemudian dari EDM 0101 kemudian di cascade activity apa saja yang dilakukan seperti itu, dan kemudian bisa menunjukkan capability level dan seterusnya hingga yang namanya pemetaan dari RACI ya. RACI itu untuk ibaratnya kalau di sistem itu adalah user roles-nya lah gitu kan, ada responsible, accountable, C-nya saya lupa, I-nya adalah inform. Jadi tergantung kontrol deh kalau nggak salah C-nya. Nah itu
kalian harus bisa memetakan juga ke dalam rajin tersebut. Oke, mungkin itu saja sedikit introduction ya. Nanti jika memang ada pertanyaan sejalan dengan presentasi setiap kelompok, jadi untuk mempersingkat waktu, monggo dari kelompok 1 terlebih dahulu dipersilakan. Kelompok 1 dulu ini, Pak. Yo, Oke. Ya, Mas Doni masuk. atau udah siap belum kelompok 1 atau mau kelompok 2 dulu? Ready sih Pak, tapi ya baru seadanya belum maksimal sih Pak, karena juga masih belajar juga Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, Nanti kita saling sharing-sharing, diskusi lah kita. Mas, Share. Mas Doni minta tolong di sharing, bisa nggak Mas? Aku koneksi ini pakai data ya, nggak nganu ya, stabil. Oh ya, saya minta waktunya 2 menit, 3 menit Pak, buat menyiapin materinya Pak. Monggo, monggo. Izin share screen Pak Isan. Monggo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Pak Iksan. Nah, saya di sini dari kelompok 1 dan serta anggota saya ada Mas Abdullah. Mas Abdullah hadir. Sama kedua ada Mas Doni. Yang ketiga ada Mas Reza. Baik, untuk di COVID 2019 ini untuk IDM, untuk yang tugas pertama itu kami mengambil sistem e-learning di ITTS yang kami jadikan bahannya. Untuk yang pertama di sini ada kami dari kelompok 3 mengambil 3 tujuan. Untuk tujuan dari e-learning tersebut, untuk yang pertama tujuan dari e-learning tersebut memberikan kemudahan mahasiswa akses ke pendidikan dimanapun mereka berada. Yang kedua, menawarkan proses pembelajaran optimal yang sesuai dengan tiap kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga, itu dapat membantu pertumbuhan inovasi baru para mahasiswa sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk tujuan e-learning, untuk kami sinkronkan itu dengan
COVID itu untuk yang pertama itu di EG03 yaitu di Quality of Management Information. Yang kedua itu kami sinkronkan dengan EG8 Optimization of Internal Business Process Functionality. Yang ketiga dapat membantu pertumbuhan itu kami sinkronkan dengan EG12 yaitu Manage Digital Transformation Program. Nah, untuk proses Punten Mas. ya Pak, Yang ketiga, kenapa EG12? Kenapa nggak EG13? sebentar Pak, ini saya memahaminya harus diulang lagi Pak. Oke, saya buka mappingnya dulu ya. EG13 nggak ada ya. Ya kemarin karena mendadak juga mungkin sempat cetak ya. Saya tuh the point saja ini ya, mungkin sudah kami maksimalkan semaksimal mungkin kemarin. Itu saya mengambil kesimpulannya karena untuk tujuan yang ketiga ini dan pertumbuhan inovasi baru para mahasiswa dengan bidangnya masing-masing. Nah itu kan nih kemarin sempat mengambil karena ini ke depannya itu untuk manage platform tersebut gitu. Jadi kemarin kita mengambil di EG12 itu. Gitu. Tapi kan di situ udah ada kata kunci inovasi. Sementara Ya. EG13 itu kan sebetulnya Product and Business Innovation. Kenapa tidak EG13? Nah, kemarin itu Pak saat kami menyusun ini karena kami kemarin agak bimbang di bisnisnya itu Pak. Nah ini kalau bisnisnya itu nanti jatuhnya kemana gitu kalau karena ini sedangkan ini sistem e-learning gitu Pak, bukan suatu jual beli gitu loh Pak atau mungkin yang menghasilkan gitu Pak. Jadi kemarin kita sempat ke sana karena ada bisnisnya itu Pak, jadi kita agak bimbang Pak. Sebetulnya kalau masalah bisnis e-learning juga nggak masalah Mas Fajar. Perusahaan saya pun jual belinya itu perusahaan untuk apa namanya e-learning sebetulnya. Ini nggak masalah, masuk juga gitu loh. Salah satu produk saya itu juga gitu kan. Memang, tapi fokusnya pada sekolah-sekolah, e-learning pada sekolah-sekolah seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan ini benar bagus gitu kan tujuannya nomor 3 ini. Tetapi kenapa dia tidak EG13? Kenapa harus EG12? Untuk masukannya kami tabung dulu ya Pak. Kami nanti perbaiki. Atau ini mau diperbaiki dulu Pak atau kelompok lain dulu? Enggak. Ini benar Mas. EG12 benar, tetapi saya pengen nanya alasannya kenapa itu? Ya karena alasannya tuh yang pertama itu kita karena bisnis ya Pak, itu karena di sini kami EG-nya tidak ada yang berkaitan dengan kata kunci bisnis karena kami kepikiran kalau ini bisnis nanti kita jatuhnya menjual sistem e-learning, kita memaintain sistem e-learning tersebut Pak. Kita kemarin sempat mengauditnya itu ini ada sistem di ITTS. Nah, di sistem ITTS ini kita gali, kita ambil. Jadi kita hubungin aja yang ada di sistem ini, Pak. Gitu. Jadi nggak terpikirkan untuk lari ke bisnis gitu, Pak. Oke. Ya, itu, Pak. Berarti sebetulnya ya oke lah, acceptable, diterima untuk jawabannya. Tetapi ya ini sebagai apa namanya latihan aja sedikit gitu ya. Ya. Kan udah pada semester 5 kan. Berarti kan sekitar 2 semester lagi kalian kan pada TA ya kan? Nah, ini ya bisa menjadi sebuah apa namanya? Sebuah kartu as ya. Jawabannya akan lebih meyakinkan ya untuk Mas Fajar dan yang lainnya adalah ketika Mas Fajar ngeliat EG12 ya. Mas Fajar bisa melihat AG
yang menjadi primary pada EG tersebut. Terus habis itu di-compare. Jadi ketika Mas Fajar atau yang lainnya gitu kan bingung antara EG 12 atau EG 13, ya kan bisa dilihat dari alignment goalsnya seperti apa yang akan digunakan. Misalnya kita lihat EG 12 ya. Realized benefits from INT enabled investment. Oke, berarti masuk. Misalnya let's say gitu kan. Also enabling and supporting business process by integrating applications. Oke, masuk juga misalnya gitu kan. Dan seterusnya. Sementara kita lihat primary yang EG 13 lebih ke arah yang apa? Knowledge, expertise, and initiatives for business innovation. Tuh. Nah, jawaban Mas Fajar benar karena itu lebih ke arah bisnis ya. Kalau yang EG 13 gitu kan. Tetapi kedepannya bisa diperdalam atau lebih di-depthkan lagi. Jawabannya adalah dengan melihat dari AG-nya. Seperti itu ya Mas Fajar ya. Clear ya? Oke. Baik Pak, Gitu. jadi kita dari belakang maju gitu ya Pak, mungkin Betul, kalau betul. kita garis besarkan gitu, garis lurus gitu. Jadi kita tarik Betul. dari AG, terus nanti kita ke EG, nah nanti di EG ini kita larikan ke mana yang tujuan tersebut masuk di dua ini, kata kunci AG dan EG ini ya. Jadi sebetulnya gini Mas Fajar, kalau dibilang cascade-nya itu dari tujuan in generalnya atau kritisnya itu ya, gitu kan tujuan utama bisnis tersebut, kemudian ke EG. Tetapi ketika kita memproyeksikan ke dalam EG, itu seringkali kita ada kebingungan. Let's say ya, kita ambil lagi satu lagi adalah misalnya gini, antara EG 01 ya dengan EG 13 juga itu bisa menjadi sebuah apa namanya sebuah pertanyaan gitu kan, portfolio of competitive products and services sama product and business innovation. Pada dasarnya ketika kita membuat sebuah competitive products and service ya kan, itu kan menghasilkan innovation. Nah itu kita kadang bingung nih menentukannya EG yang mana ya. EG 01 ya ISO, EG 13 ya ISO juga gitu kan. Terus gimana? Nah, baik nih saya memberikan sedikit hacksnya adalah dengan melihat AG-nya dan kemudian dari situlah kita meluruskan. Oh, oke. EG 01 primary, EG 05 delivery of INT services in line with business requirements gitu kan. Sementara di EG 13 nggak ada gitu kan. Kemudian primary lagi AG 06, ability to turn business requirements into operational solutions. Dari BR menjadi operational solution. Ini menjadi primary. Berarti ini yang harus dilakukan. Sementara ketika di EG 13 hanya secondary, menjadi sebuah opsional. Gitu kan. Nah, itu dibalikan lagi. Kita ingin membuat yang seperti apa? Kita bisa ngelihat dari AG-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Clear ya, Mas Wajar ya? Dan yang lainnya juga. Ini. Pak, Oke. tadinya tuh Eh, gini Pak, kalau gimana? saya Gimana, yang gimana? yang tujuan ketiga itu untuk pertumbuhan inovasi itu awalnya dari e-learning itu kan sebenarnya bukan ke arah bisnis walaupun belum terpikirkan, hanya kita mempunyai program untuk transformasi dari yang tatap muka ke digital Pak. Nah, jadinya kita larinya ke EG 12 yang transformasi program gitu Pak. Nah, ternyata Oke. apa, tulisan pertumbuhan inovasi kan berarti kan larinya ke bisnis ya Pak. Nah, gitu. Terus dilihat-lihat, oh ya juga ya gitu Pak. Salahnya itu nggak mengcompare gitu Pak. Ya, compare dengan apakah yang masuk primer yang mana. Nah, di situ ya membahasnya ya udah yang masuk ya IG dokter tapi dari segi tulisannya ada inovasi sebenarnya besar lebih bagusnya masuk yang inovasi yang IG 13 gitu Pak. Tapi kelirunya di 12 itu. Ya, bagus kok Mas Doni dan Komok satu ya. Ini sudah benar gitu. Ini saya cuma emang menguji aja gitu, bukan menguji sih, kayak pengen tahu aja ini alasannya apa gitu. Tapi alasannya juga acceptable dan cukup strong ya gitu kan, apalagi dengan tambahan dari penjelasan Mas Doni. Mungkin Mas Doni dan timnya bisa dengan mudah langsung oke ini EG 12 gitu kan. Tetapi akan berbeda ketika yang Mas Doni dan tim lakukan itu atau yang dibuat tata kelolanya itu ada bukan company sendiri gitu kan, dia hanya melihat dokumen gitu kan, bukan emang yang bisa dilihat sendiri. Nah itulah kita kadang kebingungan untuk membuat EG yang mana nih gitu kan, memilih EG yang mana karena
satu sama lain itu kadang bisa tipis-tipis gitu kan. Misalnya kita ngerasa EG02 tapi kayaknya EG07 juga bisa masuk dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita lihat ke alignment goals-nya dan kita tanyakan secara verbal gitu kan. Ini ibarat ketika kalian menjadi sebuah apa namanya ditunjuk sebagai consulting ya gitu kan, consulting IT governance gitu. Nah, di situ kalian kemudian bisa melihat memilih gitu kan. Oke, dari tujuan ini bisa dari alignment goals-nya dipastikan lagi gitu kan. Kalian tanya aja yang langsung direct sesuai dari alignment goals-nya. Ini sebetulnya bisnis inovasi ini tujuannya apa sih gitu kan? Apakah untuk merealisasikan sebuah keuntungan dari IT investment? Oh iya Mas, itu ya. Oke, berarti langsung kelihatan nih AG03. Begitu AG03 udah terpenuhi, udah nggak mungkin dong EG13 seperti itu. Untuk kelompok 1 ya. Tapi nice answer Mas Fajar dan Mas Doni. Oke, dilanjutkan ya. Baik. Ini Terima untuk kasih. yang kelompok lain juga sama ya. Saya mungkin akan di tengah-tengah akan saya cut gitu kan karena keburu nanti lewat jauh seterusnya. Oke, next ya. Dari kelompok 1 dipersilakan lanjut. Oke, siap Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjut teman-teman. Di sini untuk proses TI yang kita jabarkan seperti ini nanti kita bisa sinkronkan dengan mapping kita nanti. Karena kalau kita baca ini nanti tidak ada keterangannya juga nanti, dan saya dan teman-teman juga nanti malah kebingungan sendiri. Mungkin kita bisa lanjut ke slide mapping. Untuk slide mapping mungkin nanti bisa dibantu sama Mas Reza. Mas Reza hadir? Halo Mas Reza. Aduh, Mas. Oke, siap dibantu untuk slide selanjutnya ya Mas. Slide selanjutnya. Bado yang baru pada pulang kerja, misalnya belum makan, sambil makan aja ya guys. Ya Pak. Ini Mas Reza belum ada suara. Silakan, Mas Reza. Slide-nya kecil. Jar. Sulit untuk terlihat ini. Mappingnya gede. Bisa di zoom in lagi mungkin ya. Oh, kurang. Aman Mas Reza. Nanti satu-satu aja Mas dari EG07, EG8. Nanti saya bantu support. Halo Mas Reza. Iya, halo. Tes. Bentar. Ada kendala Mas? Ada kendala mungkin mau di dulu gimana untuk menghemat waktu? Gimana Mas Fajar? Ada kendala? Oke, saya coba ya. Oke, di AG01 ini IT complaint and support for business complaints with external law and regulation. Jadi kepatuhan dan dukungan IT untuk bisnis dengan hukum dan peraturan eksternal sendiri. Lalu di AG02 itu manage IT and related risk. Artinya resiko terkait IT dan terkelola itu. Kemudian di AG00 di 03 realize benefit from IT enabled environment and service portfolio. Saya kecil banget ya. Jadi manfaat nyata dari portofolio investasi dan layanan
yang mendukung INT itu. Sorry Mas, ini langsung aja dari EG7 yang kita tampilkan nada isinya aja Mas untuk menghemat waktu. Oke Mas Fajar, boleh minta tolong dibantu Mas, saya kurang paham itu yang AG03 itu. Oke, siap. Saya ambil alih sebentar untuk yang mapping. Nah, di sini untuk mapping enterprise goals and allied goal-nya di AG07 ini compliant with external law and regulation. Nah, kita di AG03 realize benefit from INT, enable investment and service portfolio itu di secondary. Mas aja bisa langsung jam aja ke EDM-nya. Oke, siap. Oke, Mas Doni hadir. Hadir Mas, suaranya agak berisik ya Mas. Ya, ini udah kelihatan belum ya, Mas? Apa kurang besar? Ya udah, saya baca di slide samping saya. Naikin lagi Mas. Lagi tahlilan ya. Oke, saya langsung baca aja untuk domain dari IDM 01 ensures government framework setting and maintenance. Di sini dari description kita ambil conduct government audit on the e-learning system and at the Setangerang Institute of Technology so that the system can become reference for student in the learning process. Tujuannya dari purpose yang kita dapat provide a consistent approach, integrate and link light with the enterprise government approach. INT related decision are made in line with the enterprise strategies and objective, and the shares value is related to that and ensures that INT related process are overseen effectively and transparently compliance with legal, contractual, and regulatory requirement is confirmed and the government requirement for board members are met. Selanjutnya yang masuk dalam objektif support achievement secara primary enterprise and AG. Di sini penjabarannya untuk EG Goals, EG 07, EG 08. Contoh untuk goalsnya di sini yang kita masukkan. Punten masuk sedikit Mas Doni. Ini example-nya dihapus aja ya, karena ini udah masuknya matrix. Kalau di buku kan example itu karena kan emang contoh, tapi kan ini udah aslinya, jadi langsung kayak matrix for enterprise goals aja, matrix for alignment goals aja, seperti itu ya. Oke, dilanjut. Oke, untuk matrix untuk enterprise goal ini kita dapat alignment goal-nya yang tadi di mapping yaitu AG5, AG6, AG06, AG08, AG09, AG013 sama AG03. Yang di sini tertera delivery of INT service in line with business requirement, agility to turn business requirement to interpersonal solution, enabling assist supporting business processing by integrating application and technology, AG09 delivering program on time, on budget, and meeting requirement and quality standards, AG13 knowledge and expertise and initiative for business innovation, and AG03 relate benefit from INT enabling investment and service portfolio. Itu yang didapat dari mapping tadi antara EG 0708 dan AG yang kita mapping. Saya bacakan contohnya juga ya Pak.
Terus penjabarannya dari EG05 ini terkait tentang alignment goal-nya, kita ada matriks AG-nya. Yang pertama AG05 ini saya ambil untuk support training process within the organization and learning. Consider the purpose, the teaching and material. The user can access the application if the user has access. A system is made according and standard with existing rules. Laporan informasi budget sebagai tempat informasi bagi masyarakat dan pengembangan resource database. Nah, di sini dari total 6 contoh metrik dari AG Alignment Goal-nya. Untuk yang IDM 2 untuk IDM 1 Pak, menurut Pak Ihsan atau teman-teman ada yang bisa ditambahkan Pak atau menjeda? Kayak cukup kalau menurut saya. Oke, baik. Untuk yang IDM 2 Mas Fajar, mau lanjut saya atau teman yang Mas Abdul atau Mas Reza? Ini Karena Mas, dari EDM 01 ada apa namanya cascading lagi nggak Mas? Untuk komponen prosesnya dia. Coba cari yang sebelah kanan mapping tadi. Kan kalau misalnya komponen proses itu kan salah satu bagian ya. Bagian yang harus dilalui ketika kita menggunakan COVID 2019 ya. Itu. Misalnya untuk kita komponen ngelihat prosesnya belum, Pak. Baru objektifnya apa, baru yang ininya aja EDM 1 sama 2-nya, Pak. oh oke, berarti masih baru secara apa namanya yang generalnya aja ya untuk tab komponen prosesnya belum ya. Iya, jadi yang baru Belum. yang atas-atasnya itu loh, Pak. Oke ya udah lanjut dulu. IDM 2 mau siapa Mas Fajar? Saya atau Boleh saya. ya geser Mas Fajar IDM 2. Mas Fajar. Bagi tahlilan. Ini masih ke mute semua. Connect sepertinya, Pak. Sernya Mas Fajar kayak macet nih Pak. Mati listrik. Mas Reza share ya Mas. Bentar, tak unduh dulu. Tak pindah dulu, bentar. Yang ini ya Mas ya? Iya Mas. Takutnya udah dirubah kan. Oke, sebentar. Cara nutup ini gimana ya? Bisa skip langsung ke ini aja deh Mas, ke APO-nya aja. Belum paham Pak yang APO sama DDS. Mau mappingnya aja masih terkendala, yang mau diambil ya Pak. Terkendala bagaimana Mas? Kan udah langsung ada di situ dia. Begitu ngambil apa namanya AG sekian, EDM sekian ngambilnya APO. Dia. Mas Reza coba di mapping yang sebelah kanan atas geser.
Slide-nya yang atas geser ke kanan terus. Kan ketika tadi kan udah pada dapat kan AG-nya. AG berapa aja yang dipilih. Kemudian kan di sini langsung ada list keseluruhannya, Mas. 05, 06, 08 ya Pak. Itu Iya. di atas tuh Mas Eza. Ini kan jelas memakai APO 05 ya kan yang primernya. APO 08 untuk yang G05. Habis itu APO 09, APO 10, BAI 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 02, BAI 03, BAI 04, BAI EDS 1 sampai 4. Kemudian MEA 1 ya kan untuk yang G06, AP03, AP04 ya kan. AP08. Kemudian BAI 01, 03 sorry 02, 03 dan seterusnya. Fokus aja di primary. Nanti untuk yang secondary itu kalau memang dirasa penting baru ditambahkan, kalau nggak usah kayak gitu, Mas. Itu Mas Reza yang Oh iya, apa ini tuh udah ada. Iya. dibacain Mas Reza. Yang mana Mas? Enggak, ini kan tadi baru EDM 01, EDM 02 ya. Ya kan? Nah, ini saya pengen nih, udah ada penjelasan belum nih kalau misalnya penggunaan APO 05 tuh. Dibuat yang sama kayak tadi. Ya matriks sampelnya yang belum Pak. Nah, yaitu. Ya dari proses sampai dari ini yang belum dijabarkan. Berarti Raji pun juga belum ya, Mas ya? Belum Pak. Belum, Pak. Mantap. Ya wis, ya udah kalau gitu disudahi dulu kelompok 1. Oke. Saya stop ya Pak. Ditutup, Mas. Ya baik. Mohon maaf Pak, sebelumnya ini saya ambil alih dari Mas Fajar terkait tadi presentasi kelompok 1 di mana menjelaskan tentang IDM 0102 tentang e-learning. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman persiapan dari kelompok 1 belum sempurna dan saya kembalikan ke Pak Iwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Nanti untuk feedbacknya di belakang aja. Lanjut dulu ke kelompok 2. Monggo kelompok 2. Mas Atta Esa, Mas Fadli, Mas siapa lagi ya? Iya Pak, hadir Pak. Mas Leonis sama Mas Ridwan. Baik Pak, saya coba share screen ya Pak. Oke. Ini Mas Leonis nggak hadir ya, Mas ya? Mas siapa? Mas Leonis. Ya nggak ada Pak di list. Ada yang tahu kemana? Oh, tadi izin bilang saya sih Pak. Tadi apa ya? WA belum saya balas Pak. Di mata kuliah sebelumnya sih Pak. Oh, oke. Izin hari ini tidak bisa mengikuti perkuliahan karena kan kurang enak badan gitu, Pak. Oh, sakit ya, Sakit Pak. Iya betul. Mas Leonis. Ini layarnya udah kelihatan nggak Pak? Sudah. Sudah kelihatan ya teman-teman. Sudah, Mas Fadli, cuma suaranya terputus-putus. Oke, baik. Ini kemarin di sebenarnya kurang pahamnya kan kemarin
Itu kurang pahamnya ya di bagian ini sih Pak. Maksudnya kita buat perusahaan misalnya atau kita mengaudit sebuah perusahaan gitu sih Pak. Pada dasarnya ini dibebaskan, Mas. Jadi kalian mau bikin perusahaannya monggo, ya kan? Mau seperti tadi kelompok satu ya. Itu kan berarti memanfaatkan untuk mengaudit ya dari sebuah perusahaan juga boleh. Seperti itu. Jadi tergantung kelompoknya. Ibaratnya kalau saya malah mengharuskan mendiktekan ABC, nanti malah kalian semakin sulit atau semakin sempit ruang geraknya. Jadi saya benar bebaskan kepada kalian, kalian mau membuat sebuah bisnis tersendiri boleh, yang memang bahkan ya di kelas reguler itu mereka membuat bisnis sendiri, tetapi mereka core bisnisnya bukan IT, tetapi mereka menggunakan INT related. Mereka membuat sebuah yang namanya dimsum, usaha dimsum yang kemudian memanfaatkan IT. Itu apakah boleh? Ya boleh gitu kan. Apakah kayak kelompok satu hanya mengaudit boleh? Ya boleh gitu. Jadi terserah, tergantung dari apa namanya teman-teman, tetapi dari yang teman-teman pilih itu harus bisa dipertanggungjawabkan, dan ketika memang ada pertanyaan bisa menjawab sesuai dari evidence base atau berdasarkan pembuktian yang memang kuat, seperti itu Mas Fadli. Baik Pak, siap. Oke, baik. Selamat malam untuk teman-teman. Berikut kami dari kelompok 2. Di sini sebenarnya kami membuat salah satu contoh, yaitu aplikasi pelelangan ikan ya, atau nama aplikasinya kita buat namanya Fisik gitu. Nah, di sini sesuai dengan tata kelola audit, kita diberikan ini nih salah satu pemetaan tujuan dari perusahaan. Nah, yang pertama itu tujuan dari perusahaan itu membantu memberikan solusi penjualan ikan yang lebih mudah tanpa harus melalui pergantian tangan yang membuat kosnya lebih mahal. Terus membantu nelayan dalam memperoleh pelanggan secara langsung, memberikan akses yang mudah pada pembeli untuk memperoleh ikan segar secara langsung tanpa harus ke pasar, dan membantu para pengepul untuk berinteraksi secara langsung. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan agar selaras dengan tujuan perusahaan, maka jika dilihat dari mapping, di sini kita sudah melakukan mapping ya. Jika dilihat dari mapping, yang paling cocok untuk perusahaan itu adalah yang pertama EG01, yaitu Portfolio of Competitive Product and Service, karena menurut kami ini perusahaan ini menyediakan jasa IT dan memiliki produk juga, dan termasuk pelayanan ke masyarakat secara langsung. Nah, untuk mappingnya di sini kami memilih EG01, dan bisa dilihat untuk EG01 itu memiliki bagian-bagian juga. Ada AG05, ada AG6, AG8, AG9, dan AG13. Nah, di sini kami mengambil salah satu, yaitu AG05, Delivery of IT Service in Line with Business Requirement, karena melihat dari kecocokannya. Nah, setelah itu di dalam AG05 itu di mapping lagi yang sesuai tabel yang sudah disediakan. Kami menemukan bagian-bagian dari yang dibutuhkan gitu. Yang pertama itu ada AP05, AP08 sampai 10, lalu ada BI02 sampai BI03. Ini sorry, ini kayaknya tipe. Ada ada DSS01 sampai DSS04. Nah, setelah melakukan mapping tersebut, bisa kami simpulkan untuk pengaplikasiannya sebagai berikut. Jadi di sini kami mengikuti aturannya, yaitu seperti AP05 menentukan ketersediaan dana
dan ketersediaan dan sumber dana. Jadi kami melakukan bagian-bagian apa saja sih yang penting di dalam APO 05 ini. APO 05 ini kan terbagi dari beberapa dot ya. Yang pertama 01 sampai 04. Bisa dilihat. Jadi yang pertama mengikuti ketentuannya menentukan ketersediaan dan sumber dana, itu menentukan potensi sumber dana, pilihan pendanaan dan aplikasinya. Di sini kami memiliki membuat 3 kegiatan, yaitu mempersiapkan ketersediaan dan komitmen dana saat ini, mengelola pembelanjaan dan yang disetujui untuk memaksimalkan keuangan, lalu membuat regulasi sumber dana berupa persenan pembayaran dari user atau pengguna terhadap pemakai layanan ini untuk mengambil keuntungannya bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, membuka pendanaan dari investasi atau para investor untuk keperluan perkembangan brand. Dan di sini diberikan tingkatan nilai itu sekitar 2. Lalu untuk bagian IPO 05 bagian kedua itu ada evaluasi dan pemilihan program atau untuk penggunaan dananya sih yang kalau misalnya sudah tersedia. Di sini ada beberapa kegiatan juga yang harusnya dibuat, yaitu harus adanya identifikasi dari investasi baik dari investor dan pemilik perusahaan. Ini bernilai 2. Melakukan penilaian terperinci dari semua program bisnis untuk mengevaluasi strategi keuntungan perusahaan dan ketersediaan sumber daya, lalu melakukan penilaian dampak dari penambahan program pada keseluruhan investasi portofolio, mempertimbangkan dan memutuskan program yang sesuai untuk kebutuhan perusahaan dan mengalokasikan serta memesan program pendanaan per tonggak pencapaian dan menentukan tingkatan prioritas dari program terkait pendanaan. Jadi ini di mapping lagi terkait hal ini. Ini untuk nilainya ada 3. Oh ya Pak, mohon maaf sebelumnya ini kita bacakan semua Pak. Nggak usah. Ya. Ini luar biasa nih kelompok 2. Sudah mengcoverage banget ini. Mantap. Saya pengen lihat racinya aja Mas. Ada nggak? Oh, untuk raci belum nih Pak. Oke, berarti untuk kelompok 2 dilengkapi saja Mas ya racinya ya. Baik Pak. Oke, ini yang tugas yang ini sudah disubmit di e-learning. Pak. Oke. Sudah, Pak. Tar. Yang terbaru ya, udah yang sampai DSS ya. Kita Iya Pak, sebar. benar. Nah, coba saya cek dulu. Saya kemarin baru download yang sampai tas 3. Luar biasa. Baru kelompok 2 yang nge-submit. Oke, sip Mas. Begitu. Pak, ini Oke. kalau submitnya itu harus perorangan apa Nggak kelompok usah. aja? Perwakilan aja Mas. Oke. Perwakilan aja. Perwakilan aja cukup. Oke, ini kelompok 2 sudah bagus banget ya. Saya sudah ngeliat dari tas 3. Begitu saya ngeliat tas 3 juga, wah ini sih udah lengkap, udah enak, tinggal nerusin aja gitu kan di tas 4. Tas 4 kan sampai yang DSS dan MEA ya. Itu saya belum baca, nanti akan saya baca terlebih dahulu gitu kan. Dan yang mungkin perlu ditambahkan ya dari tiap proses EDM dan sebagainya ya. Itu untuk mapping racinya ya. Kelompok 2. Baik Pak. Oke, luar biasa sekali ini. Mantap. Dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Langsung dapat A, Pak. Insya Allah. Ini udah enak nih. Apa namanya, bocoran aja ya. Begitu kalian ditugasi ini udah bisa sedetail ini ya. Tugas nanti berikutnya ya sampai UAS itu udah enak banget. Serius. Jadi kalau kalian dari sini udah jelas, nanti kan buku ketiga terkait desain ya. Buku keempat terkait implementation itu udah tinggal masukin aja. Jadi emang
Insya Allah kalau memang dari tugas pertama ya, tugas kedua itu sudah patternnya sudah dapat, itu enak gitu loh. Dan pasti insya Allah tes UASnya juga akan bagus seperti itu. Berarti ada tugas terus Pak sampai UAS. Wah, oh no Mas, Luar biasa. tenang aja. Pak, Oke, Pak, yuk. boleh tanya Pak, mungkin dibantu penjelasan terkait tentang capability level itu sebenarnya tuh tugas kita yang audit untuk misi atau orang lain yang misi Pak, karena ya nilai atau angkanya kan beda-beda Pak. Nah, di situ yang menjadi rujukan atau indikator angka itu tuh seperti apa atau gimana tuh Pak? Ada 2, 3, 4 dan levelnya seperti itu. Oke, nice question Mas Doni ya. Jadi untuk yang tingkat capability ya, itu memang kita yang memberikan penilaian. Dan untuk penilaiannya pun memang ada hitung-hitungannya seperti itu ya. Dan dari perhitungan-perhitungan itu 1, 2, 3, 4 itu adalah tergantung dari seberapa ya. Misalnya let's say di sini coba bisa di zoom in Mas. Di zoom in gitu ya. Yang APO 05 deh. Yang tengah-tengah itu tuh. Nah, ini ya melakukan peninjauan portofolio secara teratur untuk mengenali ya itu tadi. Atau ini harus adanya perlakuan identifikasi dan investasi baik di investor dan pemilik perusahaan. Nah, ini kan kemampuan tingkatnya adalah 2, ya kan? Nah, ini ya untuk pemberian nilai itu ada beberapa perhitungan. Terserah kalian gitu kan apa namanya untuk perhitungannya. Nah, tetapi ini bisa dilihat ya sebetulnya ada yang namanya metode penelitiannya gitu kan, baik dari kuantitatif maupun kualitatif juga bisa gitu kan, tergantung approaching kalian ketika memberikan penilaian ini seperti apa. Yang jelas memang harus yang secara studi empirisnya diakui seperti itu. Nah, kemudian kemampuan tingkatnya itu adalah ada 1, 2, 3, 4, di mana yang 4 itu adalah yang paling baik seperti itu. Jadi semakin tinggi adalah semakin baik. Dan misalnya kayak kemampuan tingkatnya hanya 2, itu berarti bisa dikatakan mereka itu belum ready atau belum siap seperti itu. Dan kemudian misalnya 4 itu berarti mereka sudah tersedia, 3 itu sudah tersedia, keempat itu adalah mereka sudah tersedia dan sudah terimplementasikan. Seperti itu Mas Doni. Baik, 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 ya. Gitu, Tuh. paham. Jadi memang ini penilaian dari kita, cuma untuk saat ini ya saya tidak akan terlalu memfokuskan kepada bagaimana perhitungan kemampuan tingkat gitu kan, karena ini membutuhkan penelitian tersendiri, kayaknya saya rasa tidak akan cukup ya 16 pertemuan gitu kan, apalagi ada 3 kelompok yang harus dibahas. Jadi untuk kemampuan tingkat ini bisa kalian berdasarkan kayak oke ini kayaknya memang sudah layak atau sudah belum dan sebagainya seperti itu. Jadi apa namanya, bisa menggunakan penilaian diri sendiri terlebih dahulu. Nanti kalau pada praktek aslinya itu pasti akan ada perhitungan-perhitungan tersendiri seperti itu, Mas. Apakah sudah cukup jelas, Mas Doni? Ya, Pak. Tapi ini Ya, cuma saya jadi kepo nih. Kelompok 2 ini nilai 2, 3-nya itu berdasarkan apa nih, Mas? Masih feeling, Pak. Ya kan? Soalnya nggak survei langsung Pak. Betul, itu yang susahnya. Jadi memang akan sulit ya. Bahkan kalau mau lebih komprehensif ya menggunakan mix method, Mas. Gitu kan. Kuantitatif ya iyo gitu kan, ngebagiin kuesioner gitu, ngebagiin Udah Pak, ini udah cukup ini. Udah Pak. udah langsung dipotong. Kalau kalau itu ya bisa langsung skripsi, Mas. Kalau udah levelnya kayak gitu ya, Betul. ibaratnya nih ke sana kalian mau tahu gitu ya. Ini bisa banget nih jadi skripsi gitu loh. Dari misalnya nih fish gitu kan, lelang ikan. Itu bisa Mas sebetulnya dari Kobit ini kemudian dibagi-bagi nih ibaratnya ke 4 yang lain gitu kan. Oke, kita mau ngambil skripsi terkait ini gitu kan. Kita bikin kuesionernya, kita bikin apa? Bikin penelitiannya, metode penelitiannya mau apa? Gitu kan. Mau kualitatif boleh tetapi harus diuji. Kan kualitatif juga ada yang namanya validasi data ya gitu kan, data validation itu juga ada gitu kan, bagaimana caranya dan sebagainya. Nah itu ada caranya
Kemudian kalau kuantitatif juga ada data validation dan sebagainya seperti itu. Tetapi untuk mata kuliah kali ini tidak usah sampai se-advance itu ya kayaknya. Saya rasa atau perlu nggak nih? Jelasin Iya, Pak. lain aja Pak. Kita gini aja dah. Gini. Oke, ya, jadi mah itu nggak usah sampai sedetail itu karena sudah levelnya adalah level skripsi. Ya, kalau misalnya sudah sampai ada penilaian secara langsung real ya, turun ke survei lapangan itu memang akan sangat berat gitu kan. Nah, jadi di sini adalah ya cukup menggunakannya tadi, bisa feeling gitu kan atau memang kalau kalian memiliki data sekunder bisa digunakan di situ, seperti itu. Tetapi ini tidak akan menjadi apa namanya, concern saya, apa namanya, angka ini dapatnya dari mana. Kecuali kalau memang kok, angkanya itu saya rasa tidak make sense gitu kan. Misalnya terkait, misalnya tadi e-learning gitu ya, e-learning di ITTS gitu kan, belum digunakan tetapi memasukkan kemampuan tingkatnya 4. Loh ya itu kan nggak wajar gitu kan sebetulnya. Nah itu apa namanya, disesuaikan dengan prakteknya seperti apa, seperti itu Mas Doni dan, teman-teman lainnya ya. Apakah sudah jelas ya Mas Doni? Sudah Pak, siap. Oke sip, ya udah kalau gitu, ini untuk kelompok 2 ditutup Mas, boleh? Oh, baik Pak. Apakah dari teman-teman sekalian ada pertanyaan? Tidak. Monggo kalau mau ada yang mau bertanya silahkan nih, ini karena, eee, yang terlengkap ini nih kayaknya nih. Apa namanya, dari kemarin saya lihat ya, dari yang tas 3 itu kelompok 2 memang yang paling lengkap. Jadi kalau teman-teman membutuhkan referensi silahkan bertanya kepada kelompok 2. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 1 dan kelompok 3? Oke, berhubung tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Oke, tutup Mas. Silakan Mas. Mas saja yang nutup. Iya. Udah ya, ini nggak ada pertanyaan ya, teman-teman. Oke. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Muhammad Iksan Fauzi sama teman-teman atas presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak untuk kelompok 2 sejauh ini yang masih paling sempurna ya, untuk penjelasannya. Hanya minus di Raci saja, mohon dilengkapi ya untuk Racinya. Oke, next kelompok terakhir, kelompok 3 dipersilahkan. Kelompok 3. Tes. Baik, Pak, untuk kelompok Oke, 3. monggo Mas Rifki. Wih, keren. Oke, saya buka ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampurasun, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok 1 dan 2. Mungkin sedikit informasi. Kayaknya dari kelompok 3 ini salah nangkep informasi dari Pak Iksan Pak. Yang minggu lalu itu harusnya saya lihat dari presentasi kelompok 2 dari mapping, terus juga penjelasan dari 5 domain itu ya Pak. Betul. Jadi yang saya tangkap di awal pas Pak Iksan informasi, saya kira itu penjelasan Pak. Jadi untuk presentasi malam ini mungkin ada beberapa poin. Domain APO ini mungkin mendekati lengkap. Jadi yang pertama akan saya sampaikan terkait enterprise goal and alignment goals layanan TI untuk transformasi digital di toko transit TOS. Mungkin bisa di next Mas Rifki. Oke.
dari mapping enterprise goals dan alignment goals, kita mengambil setidaknya lumayan banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada Punten Mas, sebelum ke EG Enterprise Goals tujuan bisnis oh atau tujuan iya, secara generalnya. Mas Rifki boleh mundur lagi slide-nya untuk tujuan ya itu. Untuk tujuan layanan TI yang akan kami buat dari toko transit sos ini mungkin lebih ke arah apa ya, lebih fleksibel ya Pak untuk proses penjualan, terus juga untuk proses apa ya, lebih ke arah penjualan sih Pak. Jadi lebih dipermudah karena yang saya lihat di lapangan ini untuk toko mainan untuk anak-anak lebih banyak datang langsung ke tokonya. Nah, dengan kelompok 3 untuk pelayanan TI transformasi digital yang kami buat agar mempermudah pelanggan untuk mencari sebuah mainan untuk anaknya. Mungkin penjelasan sedikit sih Pak untuk tujuannya. Seperti itu. Ada ininya nggak Mas? Kayak tadi kan kelompok 1 menuliskan ya listnya gitu kan, tujuannya ada 3 ya kalau nggak salah kelompok 1 ya. Yang Ya. kemudian dari itu kita bisa mappingkan kepada EG, kemudian apalagi kelompok 2 gitu kan, tujuan EG dan sebagainya juga sudah lengkap. Nah, saya pengen tahu nih untuk tujuannya gitu kan, apalagi tadi EG yang digunakan banyak banget ya gitu kan. Sementara kalau saya rasa untuk transformasi digital ini nggak harus penggunaan sebanyak ini, cukup EG 13 dan EG 10 aja kayaknya udah cukup gitu loh. Nah, ini apa namanya? Tadi coba di next deh. Di next. Mas, ini. Nah, sementara kalau misalnya melihat based on dari sini, ini kok kayaknya saya rasa ada apa namanya banyak banget ya gitu kan di dalamnya gitu kan. Ini ada EG 01 juga di ini, EG 02 manage business risk gitu kan. Apakah sampai pengelolaan resiko gitu loh, tujuan bisnisnya gitu kan, atau tujuan dari tata kelolanya. Terus habis itu ada juga dari ini adalah mungkin customer oriented service culture bisa aja terkena imbasnya gitu kan, ibaratnya kita memang ada di gitu kan. Kemudian dari compliance with internal policies, apakah sampai perubahan internal policies yang sebegitunya atau gimana gitu ibaratnya. Jadi saya pengen lihat dari tujuan secara generalnya sih Mas. Tuh. Ada nggak? Untuk secara generalnya belum lengkap Pak. Jadi ini itu memang untuk maaf Mas Rifki boleh mundur lagi ya. Jadi untuk layanan TI untuk toko transit kos ini memang apa ya, untuk yang ditampilkan ini belum lengkap Pak, karena yang saya ambil datanya itu dari domain APO dulu, jadi belum EDM terus yang lain. Jadi untuk slide ini belum lengkap Pak. Cuma kan Baru-baru. untuk bisa kemudian dapat APO 0, APO berapa aja yang digunakan kan sebetulnya udah ada alignment goals-nya ya. Alignment goals-nya pun kemudian sudah ada enterprise goals. Begitu ada enterprise goals berarti kan udah ada tujuan utamanya gitu kan. Maksudnya yang saya rasa kalau tadi hanya untuk apa namanya melakukan digital transformation gitu kan. Itu EG01 ya, itu kan untuk kompetitif produk ya, portfolio of competitive product. Apakah kemudian mereka mengeluarkan produk baru gitu kan, yang bersifatnya digital gitu kan, misalnya let's say mereka awalnya hanya menjual Hot Wheels, let's say gitu ya kan. Nah, kemudian mereka memiliki atau sekarang menjual digitalnya, produk digitalnya apa, kayak misalnya gamenya, apakah ada seperti itu atau gimana gitu kan. Kalau misalnya dari tujuannya tidak ada untuk membuat sebuah produk baru sebagai portfolio gitu kan, ya ngapain kita milih EG01 gitu loh. Mas saya pengen lihat gitu, kayak tadi
kelompok 1 sama kelompok 2 kan jelas ya. Kelompok 2 memang saya tidak ada concern gitu kan terkait enterprise goals-nya gitu kan. Dari kelompok 1 pun saya juga nggak ada concern gitu kan. Saya hanya tadi menanyakan apa EG12 karena untuk menjelaskan sekalian kepada kalian gimana kalau kalian mengalami yang namanya bottleneck gitu kan ketika memilih EG. Tapi mereka pun juga sudah bisa memappingkan dengan baik untuk kelompok 1. Nah, di sini kelompok 3 saya harus bisa melihat nih gitu kan tujuan in generalnya apa saja, kemudian enterprise goals-nya apa saja. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada gitu kan atau memang belum ada gitu loh dari kelompok 3. Untuk tujuannya belum ada Pak. Jadi yang kelompok 3 tangkap itu langsung ke mappingnya, makanya untuk poin-poin seperti tujuan dan segala macam itu belum kita masukkan Pak, seperti itu. Berarti itu mendapatkan tadi coba next deh Mas. Yang mapping Mas Ya. Rifki. Nah, ini bisa tahu Mas Maman dan kawan-kawan memilih EG01, EG02 dan seterusnya EG12, EG13 itu berdasarkan apa Mas? Yang kelompok 3 tangkap memang terlalu luas ya Pak, dengan sebanyak ini yang kita ambil dari EG1, 2, 4, 5, 6 ini sampai 13 memang terlalu luas. Apa yang Pak Iksan jelaskan yang Pak Iksan jelaskan memang segitu simpel ya Pak. Jadi dari contoh ini memang kelompok 3 untuk mengambil EG-nya terlalu luas Pak. Jadi tidak mengambil bagian seperti tujuan ataupun produk-produk toko yang kami buat ini Pak. Karena gini Mas, ini yang kepake itu hanya 2 ya, EG03 dan EG08 ya. Ini EG sebanyak ini ya, itu berarti tujuan perusahaannya ini bisa ada 20 poin lebih Mas. Bahkan iya, ibaratnya ini kisah real nih Mas. Saya pernah mengalami gitu kan. Sebuah perusahaan udah berdiri 7 tahun gitu kan. Mereka dapat investasi dadakan nah gitu. Mereka pengen mengubah semuanya digital. Mereka nggak ada tujuan perusahaannya. Mereka menggunakan apa? Ya wis Mas, make visi misi perusahaan aja gitu kan. Ya jelas kalau misi perusahaan kan banyak banget Mas, gitu kan. Visinya aja let's say gitu kan, visinya aja udah panjang, misinya yang diturunkan ada sekitar 12-13-an. Nah, ketika itu terjadi baru kita bisa menggunakan sebanyak ini gitu loh. Tetapi kalau misalnya tujuan realnya itu sangat jarang ditemukan gitu kan. Apalagi hanya untuk kebutuhan digital transformation transit toys gitu kan, hanya kemudian bisa diorder online gitu kan. Kecuali memang tadi dari yang misi ya, dari misi perusahaan, ibaratnya yang kita tata kelolain itu bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Bahkan kalau namanya misi perusahaan itu kan bisa sampai 50 tahun gitu kan. Bahkan untuk bisa 100 tahun itu kan, untuk long term banget gitu kan, sangat jarang terjadi gitu. Nah, makanya nih saya pengen tanya, ini bagaimana gitu dapatnya? Yang jelas kita kelompok 3 ada salah tangkap dan miskomunikasi, Wih. Pak. Oke deh. Mungkin hampir sama ya Pak sama kelompok 1, kelompok 3 apa yang Pak Iksan informasikan minggu lalu itu penjelasan dari IDM sampai yang terakhir yang kami tangkap khususnya kelompok 3 itu saya kira penjelasan. Nah, setelah melihat presentasi dari kelompok 2 baru paham Pak Oke. kayaknya informasi Pak Iksan kurang tepat ya. Malah kita yang di kelompok 3 mungkin kurang mencerna atau ya seperti itu Pak. Jadi salah tangkap. Jadi untuk kelompok 3 presentasinya seperti ini Pak. Oke, ya wis kalau gini aja deh Mas. Ini yang jelas dari tujuan aja sudah tidak di-provide ya. Ibaratnya saya nggak bisa
mengacunya kemana gitu kan. EG ini kenapa dipilih, AG ini kenapa dipilih dan sebagainya. Kalau AG dipilih ya karena melihat dari EG gitu kan. Itu pun juga melihat dari primary-nya terlebih dahulu gitu kan. Jadi untuk kelompok 3 ya, ini dilengkapi saja gitu kan. Bisa jadikan kelompok 2 acuan, ya kelompok 1 juga sama gitu kan. Tinggal ditambahkan raci ya untuk kelompok 2 gitu kan. Cuma ini berarti harus dikejar Mas gitu kan. Karena UTS ya, ini akan membahas terkait ini gitu loh. Kalau misalnya ini 2 minggu saja gitu, ini kan sebenarnya kalian kayak menyicil ya gitu kan. Kalian hanya memiliki waktu 2 weeks less gitu kan. Ya kalau kalian memang bisa mengejar ya silakan gitu kan, tetapi yang jelas harus dilengkapi gitu kan. Dari tujuan bisnis gitu kan sampai tadi kartnya ya, komponen proses dan sebagainya seperti itu. Ini yang nggak masalah gitu kan. Eh Mungkin ya memang salah ya bukan mungkin sih memang salah tangkap dari kelompok 3, berarti di next-nya lebih disempurnakan saja ya Mas ya untuk kelompok 3, seperti itu. Sedikit Pak. ini Pak. Berarti ketika kita sudah mendapatkan tujuan, nanti mengambil EG-nya itu acuannya dari tujuan itu ya Pak? Betul, betul Mas. Betul, ngambilnya dari tujuan tersebut. Kemudian tadi ya yang pertanyaan yang saya sempat pancing ya, saya sempat trigger di kelompok 1 adalah ketika kita bingung ya dengan sebuah tujuan perusahaan tersebut atau tujuan yang kita buat gitu kan. Kita bingung menggunakan EG yang mana, kita bisa melihat AG yang akan digunakan pada EG tersebut. Kita garis luruskan dan kemudian kita balikan kepada tujuan utamanya seperti yang apa. Begitu. Gimana kelompok 3? Lanjut Mas Maman. Iya Pak. Oke, berarti udah clear ya? Oke, udah clear. Pak. Berarti untuk bisa diperbaiki ya Pak? Ada waktu buat untuk diperbaiki? Iya. Boleh Mas. Ini. Tetapi jelas nilai tidak akan sesempurna kelompok 2 ya. Iya. Ini. Oke Pak. Oke, kalau gitu. Ya, ditutup kalau gitu Mas Maman dan Mas Rifki. Oke. Ini kayaknya ke-mute deh. Ditutup dulu Mas. Boleh. Wah, ngilang suara. Mas Rifki. Maaf Pak, tadi ada iklan sebentar. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk dari kelompok 3 karena untuk presentasi malam ini kurang maksimal dan apa yang diinformasikan dari Pak Iksan juga dari kelompok 3 kurang nangkep informasinya. Mungkin kedepannya dari kelompok 3 akan memperbaiki dari kesalahan malam ini, akan lebih diperbaiki lagi dari materi atau tugas yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya, dengan berakhirnya prestasi dari kelompok 3, maka untuk penjelasan dari kelompok 1, 2, 3 sudah semua. Untuk kelompok 1 khususnya dan kelompok 3 ya dan kelompok 2 lah ya kan masih kurang raci ya tadi. Kira-kira kalian mau bisa kapan atau mau kapan untuk deadline perbaikannya dari tugas? Atau kalian ya wis nilai seadanya? Maaf Pak, sebelumnya kalau 1 minggu bagaimana Pak? Mungkin di pertemuan depan gitu Pak.
Tapi Besok untuk menyempurnakan ini kan Pak, enggak kita ditambahin tugas lagi Pak. Oh, enggak. Menyempurnakan. besok ini Pak. Besok, Ya, oke. itu satu pertemuan Pak mungkin. Kelompok Enggak. 2 besok ya berarti ya. Ya, Ya kelompok 2 disamakan mungkin. dong Pak. Masa saya Oh, kelompok ya 2 wis. besok, yang lain seminggu. Kelompok 3 kan lebih cepat. Kalau kelompok 1 dan 3 kan perlu banyak perbaikan, Ya, Pak. paling enggak seminggu lah. Wah, tidak bisa, Pak. Berarti Sabtu kali ya. Ya, Sabtu atau Minggu lah Pak, Minggu Pak. Jangan Sabtu, Minggu malam gitu kan. Teman-teman kan mungkin Sabtu Minggu agak selah, bisa diselain gitu Pak. Oke, Minggu jam 8 malam ya. Ya 9 lah Pak. Nambah. Jam 10. Udah Minggu jam 8 ya, gas ya. Ya Bisa. Pak, dimaksimalkan. Nah, kelompok 2 aja bisa ya Mas Ata ya. Udah jadi nih Pak Raji ya. Wah. Keren. Yuk di share screen yuk biar kita belajar yuk. Hoax. Langsung share screen. Saya tidak ingin banyak bicara. Oke, yaudah kalau gitu perbaikan ya. Ini berarti nilai masih saya hold ya untuk semuanya. Sampai nanti hari Minggu jam 8 finalnya. Langsung disubmit aja ya di e-learning di tas 4. Ini saya tambahkan, saya extend untuk ininya deadline-nya ya. Tas 4 mana sih? Nih saya langsung ubah deadline-nya berarti jadi Minggu tuh hari apa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 13 ya. betul. 13 November. Tuh, udah langsung saya ubah jam 20.00. Oke. Oke, udah saya ubah. Jadi nanti teman-teman langsung ini ya, submit saja di e-learning. Kalau yang tidak submit di e-learning atau mengirimkan lewat WA dan sebagainya tidak saya terima ya. Jadi hanya yang mensubmit di e-learning seperti itu. Siapa ini pokoknya kita harus lebih baik. Mantap. Mas Fajar semangat. Semangat lah, dari kemarin saya cuma bisa ngeluh kemrungsung. Insya Allah kalau dari tugas-tugas ini pada lancar, insya Allah UTS UASnya lancar semua kok, tenang saja. Obul. Amin. Amin. Pilih yang kelas reguler itu yang dimsum Pak, boleh Kenapa? dibagikan dulu. Gimana Mas? Maaf, tadi putus-putus. Mas Doni jangan nambah-nambah, nanti banyak tugas nanti. Sabtu belum kelar ini. Ya udah. Oke, kalau gitu. Gimana Mas Doni tadi yang dimsum gimana? Nggak ada suara. Oke, ya udah kalau gitu. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi nggak, guys? Cukup Pak. Oke, kelompok. Belum Pak, kalau ini besok pertanyaan langsung via Japri pokoknya saya. Oke, monggo Mas. Ya Pak, pokoknya saya harus mengapi-api ini Pak. Iya, mantap. Oke, Besok sip. Mas Fajar presentasi pertama. Siap, dari kemarin saya pertama terus. Saya nggak terima kemarin nggak ngumpulin. Saya trauma ya jadi yang pertama itu. 2 jam habis. Nanti di next presentation ini ya, kita open question dari kelompok lain ya. Biar seru lagi nanti. Ya Mas Ata ya? Nah itu yang tak tunggu Pak. Nah. Oke, sip. Kalau gitu dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? Enggak sih Pak. Oke, cukup. sip. Kelompok 3? Oke, kelompok 3 juga nggak ada. Baik, kalau gitu kita tutup ya untuk kelas hari ini. Luar biasa saya mau big appreciation kepada kelompok 2, begitu juga kelompok 1 yang mungkin masih banyak yang harus ditambahkan. Kelompok 3 insya Allah harus segera dikejar ya, gitu kan. Harus jelas juga tujuan in general seperti apa sampai dengan MEA-nya seperti itu. Oke, kalau gitu kita sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 6. Kita akan membahas terkait summary gitu kan, persiapkan gitu kan
Siapa tahu ada surprise lagi di next pertemuan. Jadi dipersiapkan sematang-matangnya untuk UTS ya khususnya karena sudah 2 minggu lagi. Tapi insya Allah kita UTS-nya akan bersifat take home. Biasanya sih take home saya durasinya 2 harian ya. 2 hari atau 3 hari karena memang pasti pengerjaannya lumayan banyak. Kalau UTS maupun UAS saya. Jadi dipersiapkan sematang-matangnya gitu kan dari tugas-tugas kalian dilengkapi dan sebagainya. Stay safe and stay healthy untuk teman-teman semua. Selamat beristirahat atau selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya yang lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Pak. Pak. Wah, Makasih ini saya Pak. harus langsung menyibuk ngerjain tugas. Itu Mas Doni masih bersinar-sinar ya, Pak? Sinar habis diyasinin. Lihat ya, aku arep ngurup ke laptop raiso ya, bingung dong mau. Eh, Sekarang mau presentasi, Mas. Mau langsung nih. Enggak, aku penasaran transitoisnya. Oke, kalau gitu. Dadah semuanya. Ada. Transitois. Di sini jangan banyak bicara mau ending presentasi ini. Serapopo gue kan. Mending seperti Mbak Susi, tidak tahu. Usut. Transitois. Maman kapok ini. Usut. Bali. Umat iya. Iki Ridwan enak banget loh. Bijine apa iki wonge ra nongol. Ridwan turu iki. Ojo baik kelompok Sleman aman ora iki ujian. Pantang Yuan. dan Jak presentasi mah ra bales. Wong iki nyimak saka monitor dideleke ndur kamar ya. Anjir. Soalnya nganggo speaker ya. Heeh. sesuk aku tukuman transitois e. Luwe. Ya Allah, Windows. Balik, ayo balik. Mumet ya wadake gawe ngono iki. Siap ke meeting dina Jumat. Iso, nggarap iso.